Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Emil Rasul Amal Fariski dari kelas 1E dengan NPM 25783155. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang rangkuman lengkap materi 1 sampai 7 pada mata kuliah Pengenalan Rekayasa Perangkat Lunak. Penjelasan ini akan saya sampaikan secara runtut mulai dari pengertian perangkat lunak, prinsip rekayasa perangkat lunak, proses pengembangan, analisis, dan desain sistem, software development lifecycle, pemrograman terstruktur, pemrograman berorientasi objek, hingga UML. Selain itu, saya juga akan menjelaskan tantangan yang akan dihadapi dalam pengembangan rekayasa perangkat lunak di dunia nyata. Perangkat lunak adalah sekumpulan instruksi yang dibuat untuk mengendalikan komputer agar bisa menjalankan tugas tertentu. Perangkat lunak bersifat non-fisik, tidak dapat disentuh, tetapi memiliki struktur kompleks yang mengatur cara hardware bekerja. Perangkat lunak sendiri terbagi menjadi 3 kategori utama, yaitu perangkat lunak sistem operasi, perangkat lunak aplikasi, dan perangkat lunak pengembangan. Rekayasa perangkat lunak atau software engineering adalah disiplin ilmu yang mempelajari proses pembuatan software secara sistematis, terstruktur, terukur, dan terkontrol. Rekayasa perangkat lunak sendiri bertujuan untuk mengatasi kerumitan software yang terus berkembang dan memastikan perangkat lunak dapat berfungsi sesuai kebutuhan pengguna. Tujuan dari rekayasa perangkat lunak adalah untuk meningkatkan kualitas, mengurangi waktu dan biaya pengembangan, menjamin perangkat lunak mudah dipahami dan mudah dirawat, dan menghasilkan dokumentasi yang lengkap. Selanjutnya, proses rekayasa perangkat lunak. Proses rekayasa perangkat lunak adalah sekumpulan aktivitas yang dilakukan untuk mengembangkan suatu perangkat lunak. Proses ini bukan hanya tentang coding, tapi juga mencakup seluruh aspek dari awal hingga akhir. Nah, tahapan umumnya itu ada komunikasi dan pengumpulan kebutuhan, yang bertujuan untuk memahami masalah yang akan dihadapi pengguna, kebutuhan fungsional, non-fungsional, serta batasan sistemnya. Selanjutnya ada perencanaan. Perencanaan ini meliputi estimasi waktu, biaya, tenaga, resiko, dan ruang lingkup proyek. Nah, selanjutnya desain, di mana desain ini menentukan struktur sistem, arsitektur, antarmuka, alur proses, dan database. Lalu ada implementasi, di mana implementasi ini adalah tahap di mana desain diterjemahkan ke bahasa pemrograman. Implementasi atau juga bisa disebut coding. Selanjutnya ada pengujian. Pengujian ini memastikan sistem bekerja sesuai dengan kebutuhan tanpa ada bug. Lalu ada deployment. Deployment adalah tahapan yang dimana software akan dipublikasikan kepada pengguna. Selanjutnya, yang terakhir adalah tahap maintenance, yaitu tahap perbaikan, penyesuaian fitur, atau peningkatan seiring berjalannya waktu. Prinsip penting dalam rekayasa perangkat lunak itu ada komunikasi, dokumentasi yang lengkap, desain yang harus dibuat sebelum melakukan implementasi atau coding, pengujian yang harus dilakukan di setiap fase, bukan hanya di akhir, lalu perubahan harus dikelola dengan baik. Dalam implementasinya, pengembangan perangkat lunak itu banyak mengalami hambatan. Salah satu contoh umumnya itu ada kebutuhan pengguna yang sering berubah-ubah, sehingga membuat tim developer harus mengubah desain, struktur, kode, bahkan alur proses secara berulang-ulang. Lalu ada hambatan yang kedua itu ada komunikasi yang buruk antara pengguna dengan developernya, yang dimana jika komunikasi antar user, analis, dan developer tidak jelas, perangkat lunak yang dibuat tidak akan sesuai ekspektasi. Lalu permasalahan estimasi waktu dan biaya. Banyak perangkat lunak yang gagal karena perkiraan waktu terlalu optimis atau biaya tidak mencukupi, sehingga proyeknya itu gagal. Lalu ada perubahan teknologi yang sangat cepat. Teknologi framework, bahasa, dan tool pengembangan terus berubah-ubah.
sehingga developer itu harus beradaptasi dan terus belajar. Tidak boleh berhenti di satu tempat saja begitu. Lalu ada kompleksitas proyek yang besar. Semakin besar sebuah sistem, semakin sulit mengontrol integrasi antar modul, manajemen data, dan stabilitas aplikasinya. Materi selanjutnya yaitu analisis dan desain sistem. Analisis sistem adalah proses memahami kebutuhan pengguna secara mendalam, dan tahap ini memastikan bahwa sistem yang akan dibuat itu benar-benar menjawab permasalahan yang ada. Kegiatan dalam tahap analisis itu antara lain yaitu identifikasi masalah pengguna, mengumpulkan data melalui wawancara, observasi ataupun kuesioner, menentukan kebutuhan fungsional yaitu apa yang sistem harus lakukan, menentukan kebutuhan non-fungsional seperti keamanan, kinerja, tampilan, dan kompatibilitas. Membuat pemodelan menggunakan diagram seperti use case atau activity diagram, class diagram, ataupun yang lain-lain. Desain sistem adalah proses mengubah hasil analisis menjadi blueprint atau rancangan teknis. Bagian-bagian dalam desain itu sendiri ada desain arsitektur yang menentukan bagaimana komponen sistem saling berinteraksi, desain database yang menentukan tabel, relasi, primary key, dan pola penyimpanan data. Desain interface yang mengatur tampilan antarmuka pengguna agar mudah digunakan, dan desain proses yang mendesain logika, struktur modul, dan algoritmanya. Manfaat dari desain sistem ini sendiri adalah untuk memudahkan pengembangan sistem, mengurangi resiko kesalahan saat melakukan coding, dan menjadi pedoman bagi programmer. Materi selanjutnya yaitu SDLC atau Software Development Lifecycle. SDLC adalah kerangka kerja yang menggambarkan tahapan yang harus dilakukan untuk menghasilkan sebuah software. Untuk langkah-langkah SDLC itu yang pertama ada planning. Pada tahapan ini akan dilakukan identifikasi masalah, tujuan proyek, analisis kelayakan, estimasi biaya, serta penyusunan jadwal. Tahap ini membantu menentukan apakah proyek layak dilanjutkan atau tidak. Lalu ada analisis kebutuhan yang mengumpulkan kebutuhan pengguna dengan detail. Hasil dari tahapan ini biasanya berupa dokumen SKPL. Dokumen ini menjadi dasar di tahap desain. Selanjutnya ada desain sistem, di mana tahapan ini akan menghasilkan blueprint yang akan dibangun, termasuk desain database, UI UX, arsitektur software, alur proses, serta perancangan komponen. Lalu ada tahapan selanjutnya yaitu implementasi atau coding. Pada tahapan ini, programmer mulai menulis kode program berdasarkan desain. Tahap ini akan menggunakan bahasa pemrograman, framework yang berkaitan, dan tools sesuai kebutuhan. Selanjutnya ada testing, yang dimana testing ini adalah tahapan di mana software diuji untuk memastikan bebas dari bug, aman digunakan, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Selanjutnya ada deployment. Deployment ini biasanya Selanjutnya ada deployment, yang dimana pada tahap deployment ini adalah ketika software yang sudah dikembangkan itu akan diserahkan kepada pengguna. Bisa berupa instalasi ke server ataupun rilis ke publik. Nah, terakhir ada tahapan maintenance. Maintenance ini adalah tahapan perawatan, yang dimana software yang sudah dirilis itu tetap membutuhkan perawatan, seperti perbaikan bug, update fitur, peningkatan performa, dan penyesuaian terhadap kebutuhan yang baru. SDLC ini sangat penting, karena SDLC ini dapat menjamin software terstruktur dengan jelas, mengurangi resiko kegagalan proyek, menghemat biaya jangka panjang, memperjelas peran setiap anggota, dan memastikan software bisa berkembang lebih lanjut. Untuk materi selanjutnya yaitu pemrograman terstruktur. Pemrograman terstruktur sendiri adalah paradigma pemrograman yang menekankan penggunaan 3 struktur kontrol utama, yaitu sequence, selection, dan iteration. Ciri-ciri pemrograman terstruktur itu kode lebih mudah dibaca, menghindari penggunaan goto, menggunakan fungsi atau prosedur untuk membagi program menjadi bagian yang lebih kecil. Kelebihannya itu untuk
adalah cocok untuk aplikasi sederhana, lebih mudah diuji dan dianalisis, logika programnya lebih jelas. Kekurangannya sendiri tidak cocok untuk aplikasi yang besar, reusable code terbatas, sulit dikelola jika sistem sangat kompleks. Materi selanjutnya adalah PBO atau pemrograman berorientasi objek. PBO adalah paradigma pemrograman modern yang memodelkan dunia nyata ke dalam bentuk objek. Setiap objek memiliki data dan perilaku sehingga program dapat menjadi lebih terstruktur, modular, dan mudah dikembangkan. Untuk konsep dasar dari PBO sendiri ada 3. Yang pertama adalah kelas. Kelas ini berfungsi sebagai blueprint dari objek. Kelas berisi definisi dari atribut atau data dan metode, yaitu perilaku atau fungsi. Kelas belum menjadi sesuatu yang nyata sampai dibuat objeknya. Selanjutnya ada objek. Objek adalah hasil nyata dari kelas. Jika kelas adalah blueprint, maka objek adalah hasil jadinya. Setiap objek memiliki data atau atribut yang berbeda. Lalu ada atribut. Atribut adalah properti atau data milik suatu objek. Atribut menyimpan informasi yang penting dari suatu objek. Nah, untuk PBO ini sendiri memiliki 4 konsep utama, yaitu encapsulation, yang dimana encapsulation ini adalah konsep membungkus atribut dan metode dalam satu kesatuan kelas, dan melindungi data agar tidak bisa diakses sembarangan. Biasanya memakai akses private, protected, ataupun publik. Manfaatnya itu untuk menjaga keamanan data, dan menghindari perubahan yang tidak diinginkan. Lalu ada inheritance. Inheritance adalah kemampuan suatu kelas untuk mewarisi atribut dan metode dari kelas lain. Kelas asalnya disebut parent, dan kelas pewaris disebut child. Manfaatnya itu menghindari duplikasi dari sebuah kode dan mempercepat pengembangan sebuah program. Lalu ada polymorphism. Polymorphism ini adalah kemampuan objek untuk memiliki banyak bentuk atau perilaku yang berbeda, meskipun berasal dari kelas yang sama. Contohnya, metode surat dapat menghasilkan suatu benda pada suara berbeda pada kucing, anjing, dan burung. Lalu yang terakhir ada abstraction. Abstraction adalah konsep menyembunyikan detail yang kompleks dan hanya menampilkan bagian penting dari suatu sistem. Manfaatnya untuk mengurangi kompleksitas dan mempermudah pemahaman program. Nah, keunggulan dari PBO ini sendiri adalah kode lebih modular dan terorganisir, mudah dikembangkan dan diperbaiki, dapat digunakan kembali, cocok untuk proyek besar dan memudahkan kerjasama tim. Contoh bahasa pemrograman yang dapat menggunakan konsep PBO ini adalah yang pertama Java, Python, C#, C++, PHP, Kotlin, dan Swift. Oke. Untuk materi terakhir adalah UML. UML atau Unified Modeling Language adalah bahasa pemodelan standar untuk menggambar struktur dan perilaku sistem perangkat lunak. Jenis-jenis dari diagram UML sendiri ada use case diagram, activity diagram, class diagram, dan sequence diagram. Untuk use case diagram sendiri itu digunakan untuk menjelaskan interaksi antara pengguna dan sistem. Kalau activity diagram itu digunakan untuk menggambarkan alur aktivitas dalam sistem. Class diagram digunakan untuk menjelaskan struktur kelas, atribut, metode, dan relasinya. Sequence diagram digunakan untuk menggambarkan interaksi antar objek secara berurutan. Manfaat dari UML sendiri itu untuk mempermudah komunikasi antar tim pengembang dengan tim programmer. Lalu ada untuk mengurangi kesalahan dalam pemahaman kebutuhan dan menjadi dokumentasi visual yang mudah dipahami. Nah, sekian video penjelasan dari saya tentang materi 1 sampai dengan materi 7 pada mata kuliah pengenalan rekayasa perangkat lunak. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya Ahri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.